pernah pacaran gitu kayak maunya sama dia gitu kan. Oke. Tapi setelah sekian lama waktu berlalu kayak kenapa dulu gue mau sama dia gitu kan, jadi kayak ya sebenarnya kita gara-gara kita nggak membuka mata aja sebenarnya, makanya suka sama satu dua orang kan. Ini nggak tahu apa gue yang nggak setia kan, cuma gue ngerasa kayak gitu, kayak jangan terlalu terpaku sama satu dua Ya, orang. logis sih. Jadi kalau kita terpaku sama satu orang ya kita tidak akan tahu di luar sana ternyata ya banyak. Ini aku ada pertanyaan titipan dari netizen di sosmed aku. Kita boleh, bisa, boleh. aku boleh minta kamu untuk memberikan pendapat nggak dengan pertanyaan ini? Boleh. Nanya, ini yang nanya perempuan ya. Oke. Aku ada sahabat, aku terjebak friendzone. Friendzone. Aku udah confess ke dia gitu. Maksudnya aku udah menyatakan perasaanku sama dia. Tapi sahabatku yang laki-laki ini kayak merasa udah nyaman dengan teman. Jangan lebih, takut ada masalah atau apa gitu ya. Nah, sedangkan si perempuan itu ini kayak ngebet banget. Ya mungkin karena udah cocok, udah tahu lebih dalam temannya ini, pasti dia udah cocok. Karena udah bersahabat lama, udah tahu ini yang cocok untuk aku, yang baik untuk aku, menjadi pendamping hidupku. Tapi si sahabat ini tidak pernah peka. Dan di satu sisi katanya, ini dia yang nanya, di satu sisi ada cowok lain datang yang dia tidak kenal sebelumnya, tapi naksir dia langsung secara terang-terangan. Dan dia melihat itu memang ada ketulusan dari laki-laki ini. Nah, menurut kita nih Mir, menurut Amir, si perempuan ini yang nanya ini, dia milih siapa? Menunggu sahabatnya ini membuka hati atau menerima hati untuk orang yang baru nih? Kalau menurut gue sih ya, Iya, menurut gua. ya pertama lihat dulu sih yang tulus sama kita itu cocok juga atau enggak gitu kan. Berarti yang orang yang baru ini? Ya orang yang baru ini cocok juga atau enggak gitu kan. Oke. Sekalipun dia tulus sama kita, tapi kalau kita nggak cocok kan kasihan dia juga gitu kan. Udah kita Oke. terima kan, tapi kitanya nggak nerima kan gawat juga kan, tapi terpaksa nerima kan. Cuma kalau emang cocok, kalau menurut gue mending sama yang tulus sih. Apalagi tadi kan yang pertama katanya udah dikonfes kan. Iya, Udah dikonfes dan dia nggak mau kan. nggak mau. Jadi- Karena udah lebih bersahabat, kita sahabat aja gitu. Menurut gue sih mending sama yang pasti-pasti aja sih, daripada sama yang kayak gitu kan bahaya juga. Lama-lama kalau misalkan emang dia nggak mau kan, kita juga yang susah kan. Apalagi cewek tuh harusnya menjaga inilah, menjaga martabat dan gak usah terlalu ngejar-kejar cowok lah sebenarnya. Oke, berarti si perempuan ini yang nanya ini harus membuka hati dong ke orang baru menurut Amir gitu ya. Ini luar biasa sekali loh guys. Alasannya kayaknya ngena banget. Aku yang dari tadi pengen udah nyiapin debatku gitu loh. Ketika Amir tadi menyarankan untuk menerima orang baru, aku udah nyiapin debat aku agar nggak sependapat dengan kamu, tapi alasanmu udah benar-benar masuk akal, yaitu cocoknya atau nyamannya. Iya, Itu yang paling penting. Yang penting itu nyaman. Nyamannya. Jadi kalau dia pun menyatakan cinta sama kita, kalau kita nggak nyaman sama dia, ujung-ujungnya akan berantakan gitu ya. Iya. Wow, luar biasa sekali. Padahal tadi aku ingin menyampaikan pendapatku sendiri guys, bahwasanya ya udah si perempuan ini mungkin lebih usaha lagi dong untuk meyakinkan si sahabatnya ini. Kebayang nggak sih Mir, misalnya aku udah bersahabat sama dia bertahun-tahun sahabat, tentu seluk beluknya aku udah tahu, keluarganya aku udah tahu, keluarga dia pun tahu aku gimana. Ya ketika ini kan masalahnya si sahabat ini belum mau membuka hati. Coba kalau kita usaha sedikit, dia buka hati, pasti akan klop banget. Aku tadinya mau debat seperti itu ya. Tapi Amir, inilah namanya kita berpendapat-pendapat ini. Jadi netizen silahkan ambil kesimpulan Anda. Amir tadi mengatakan ya udah, nyaman nggak Anda dengan yang datang ini? Biarpun dia tulus menyampaikan perasaannya sama Anda nyaman nggak sama dia? Dia nyaman nggak sama Anda? Berarti harus jalan dulu gitu. Iya. Ada lagi yang mau Amir sampaikan mengenai pertanyaan ini? Ya sebenarnya banyak-banyak buka ini aja sih, maksudnya nggak usah terlalu terpaku sama satu dua orang kan. Soalnya kayak pengalaman pribadi kan, dulu kayak pernah pacaran gitu, kayak maunya sama dia gitu kan. Oke. Tapi setelah sekian lama waktu berlalu kayak kenapa dulu gue mau sama dia gitu kan, jadi kayak ya sebenarnya
kita gara-gara kita nggak membuka mata aja sebenarnya, makanya suka sama satu dua orang kan. Ini nggak tahu apa gue yang nggak setia kan, cuma gue ngerasa kayak gitu, kayak jangan terlalu terpaku sama satu dua Ya, orang. logis sih. Jadi kalau kita terpaku sama satu orang ya kita tidak akan tahu di luar sana ternyata ya banyak gitu ya. Yang berhati malaikat juga tentu banyak kalau kita mau mencari tahu dan membuka hati. Hanya saja jangan terlalu kayak merendahkan diri sendiri kali ya mencarinya. Oke, luar biasa sekali Amir. Jadi untuk netizen yang menanyakan itu, kamu silahkan untuk memilih ya, karena pendapat itu ada banyak. Amir tadi berpendapat silahkan buka hati Anda kepada orang yang datang. Aku lebih berpendapat kepada coba usaha lebih keras lagi untuk meyakinkan sahabat Anda bahwa sahabat bisa jadi pacar. Itu ya, luar biasa sekali ini. Nah Amir, ada nggak yang mau kau tanyakan cara? Saya dari tadi nanya terus loh sama Amir gitu kan. Mungkin aku juga pengen ditanya. Cuma kan karena gue kan suka musik ya, walaupun kalau menurut gue pribadi gue nggak bisa nyanyi. Oke, tapi suka gitu ya. Gue suka musik. Selera musik Bang Isan kayak gimana sih sebenarnya? Oke, ini selera musik. Aku Siapa kayak ingat tahu. sesuatu ya kalau kita bahas selera musik. Aku ingat si sosok Askar. Oh iya, yang dia ngetes gitu ya. Askar, aku menunggu Anda. Gua nunggu lu untuk duduk di samping gua. Kita cerita di podcast pakai otak. Askar ini mahasiswa juga ya di Jawa sana. Oke, aku suka musik. Aku juga kadang suka nyanyi-nyanyi. Aku tuh ibaratnya udah over pede. Aku tahu kapasitasku sebagai untuk nyanyi tidak ada, tapi aku merasa aku punya kapasitas juga, gitu. Ngerti nggak sih maksudnya? Jadi gitu. Ketika misalnya ada panggung-panggung kecil, aku tuh kayak nggak masalah, nggak malu untuk menyanyi, padahal suara aku itu amburadul, nada tidak jelas, jenis suaraku yang aneh, tapi aku kayak itu ibaratnya nggak punya malu lah ya kalau bahasa kasarnya. Mungkin orang-orang mengatakan itu ibaratnya nggak punya malu. Tapi aku justru merasa itu adalah kebahagiaanku gitu. Jadi setiap orang itu kan punya kebahagiaan tersendiri. By the way, jawabannya kok ngelantur ya. Nah, jadi aku itu tipe orang yang suka musik, dan jenis musik yang aku suka itu adalah musik yang membuat aku berirama dan membuat aku itu kayak bisa tanpa sengaja membuat leher aku itu atau kepala aku itu kayak ngaleng-ngaleng gitu loh. Itu menjelaskannya susah. Ibarat jadi itu kayak berirama, kayak ada gelombang-gelombang. Gimana sih ceritanya ya? Terus kalau kau tanya aku sebut judul lagu, aku malah blank kalau sekarang. Ibarat kata aku tuh nggak suka musik yang kayak ngegas, kayak rap gitu. Aku bukan menjudge ya guys, cuman ibaratnya seleranya aku lebih tidak bisa menikmati musik yang seperti itu, atau yang lebih kepada punky gitu, atau yang musik-musik yang metal yang berisik. Aku tuh kayak nggak bisa menikmati. Aku tuh lebih bisa menikmati kayak yang bersenandung, karena menurut aku itulah lagu gitu loh. Itu sih yang bisa aku sampaikan. Mir, kamu sendiri suka musik tipe apa? Jangan-jangan kita malah inverse, kebalikan. Kalau gue sih nggak ada jenis musik tertentu ya, cuma gue sukanya musik yang kayak bercerita gitu sih, kayak ada folk, Kayak storytelling gitu. Iya, maksudnya kayak di dalam musiknya itu emang jelas gitu, kayak ada apa gitu. Oh, ada makna yang disampaikan. Iya, kayak lagu-lagunya Queen kan biasanya jelas-jelas tuh ceritanya tentang kayak Love of My Life kan, tentang cinta dia kayak gitu. Oh. Yang benar-benar relate lah gitu Pak. Lebih kepada berarti harus memahami lirik berlirik ya. Kalau bahasa asing harus memahami translate-nya gitu ya. Ini ada nggak cerita di balik bercerita, maksudnya ibaratnya paragraf dari lagu ini bait ke bait itu sebuah cerita nggak gitu maksudnya ya? Iya, jadi nggak asal lagu. Bener. Aku malah lebih ke iramanya. Berarti kamu bebas iramanya apa aja? Bebas Punky pun dia, selama itu ada lirik yang menurut Anda cocok, itu lagu kesukaan Amir. Iya, pokoknya yang liriknya itu bener-bener kayak beneran niat lah ditulis gitu kan kayak. Oke, nggak asal-asalan Iya, ya. kan kalau kayak lagunya Asal jadi gitu ya. Liriknya paling cuma 2 kata gitu, kata. diulang-ulang. Walaupun beatnya enak, paling cuma ya buat Bentar. sebentar aja buat. Untuk di-download enggak gitu ya mungkin. Oke, aku lebih kepada berirama, bersenandung gitu. Ada lagi pertanyaan Amir untuk aku? Atau mungkin kita mau nyanyi di sini nggak mungkin juga dong? Oh, jangan. Aku adalah pertanyaan untuk Amir. Setiap orang pasti punya role model untuk dirinya sendiri. Baik dari public figure atau tokoh pejabat atau apa mungkin, atau bahkan mereka yang sudah meninggal lah barangkali.
seperti para heroes atau pahlawan gitu. Amir ada role model kan, atau orang yang menurut Amir itu ini motivator banget untuk Amir, dan ibarat kata Amir pengen banget jadi dia, terinspirasi gitu. Ada nggak sosok orang yang menurut Amir panutan banget? Kalau yang bener-bener ngikut sih nggak ada kayaknya. Cuma ya kalau beberapa orang tertarik lah, kayak beberapa aktor kan, kayak Keanu Reeves gitu kan. Keanu Reeves, aku yang The Matrix gitu. oh Keanu Reeves itu artis luar. Artis luar. Aku malah nanya role model tapi aku nggak tahu loh. Mungkin bisa di search, nanti aku bisa kasih fotonya juga ya. Keanu Reeves. Soalnya dia kan walaupun dia tenar dan sebagainya, dia tetap humble kayak gitu. Jadi kayak dia cocok lah, kayak keren gitu. Oke, jadi itu mewakili Amir banget gitu. Amir setidaknya adalah beberapa hal yang ingin ditiru dari dia. Iya. Karena kita nggak bisa mereplika sosok seseorang untuk jadi diri kita ya kan, karena kita berhak untuk menjadi diri kita sendiri. Hanya saja mungkin kita bisa menyerap apa yang bisa kita tiru dari sosok role model kita. Wah, luar biasa sekali Amir, mungkin kita sudah berada di penghujung. Aku sangat berterima kasih sekali, luar biasa sekali saya duduk bersama Amir. Di samping Amir itu suatu kebanggaan banget. Ini suatu mimpi yang menjadi nyata buat saya guys. Ini bukan berlebihan, ya memang inilah podcast Pakai Otak itu selalu mendatangkan bintang tamu yang luar biasa. Kali ini bersama Amir Pasudema dengan ceritanya yang menarik tentunya guys. Jadi kalian bisa mendengarkan cerita ini kembali di podcast Pakai Otak. Kalian bisa komen di bawah jika ingin bertemu saya dan menceritakan apa yang menjadi cerita kalian. Karena yakin dan percaya guys, setiap orang itu punya cerita, termasuk Anda. Oke Mir, ada lagi yang mau disampaikan sebagai penutup? Cukup sih. Cukup guys, aku sih yes gitu ya. Iya. Oke guys, kita bertemu lagi, ini podcast perdana di tahun 2022 Mir. Kami bintang tamuku pertama di tahun 2022. Agak tersentuh ya. Tersentuh. Oke, tersentuh. Oke guys, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.